Hari ini kita akan melakukan wawancara di rumah Bapak Ketua RT 3 RW 2 Lingkungan Purworejo, Baleharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon izin kami dari SMK Negeri 2 Pacitan ini mewawancarai Bapak selaku Ketua RT 3 RW 2 Lingkungan Purworejo, Baleharjo untuk pemenuhan tugas IPAS mengenai kondisi sosial ekonomi di lingkungan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Claudia Sindiar Matasari. Ini teman saya Asal Salsabila, Desta Nur Utami, dan sebagai kameramen ada di Cagar Binasari. Langsung saja ke ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini? Sekitar saya lahir tahun 62, tanggal 19 bulan 8 62. Jadi sekitar 63, 64, nah iya 62 tahun saya coba tinggal di ini. Kalau struktur organisasi RT di lingkungan ini itu bagaimana Pak? Nah, saya ditunjuk sebagai ketua RT mulai bulan April 2003 kemarin dengan sistem pemilihan terbuka. Tim kecil membentuk kandidat 4 kandidat, terus diadakan pemilihan secara terbuka. Alhamdulillah saya sebagai pemenangnya. Dari keempat kandidat itu saya mendapat suara 48, terus yang kedua 45, yang ketiga 17, yang keempat cuma 1 suara. Itu akhirnya kumulatif saya sebagai ketua RT. Terus yang kedua, yang nomor dua otomatis jadi wakil ketua. Setelah diadakan pilihan itu langsung terbentuk struktur, dibentuk istilahnya kita mengadakan rapat kecil musyawarah untuk menyusun keanggotaan ke struktur organisasi. Ini saya bacakan. Ketua sebagai ketua Bapak Edrianto, saya sendiri. Wakil ketua Bapak Parnoto, yang pemenang kedua. Sekretaris Pak Abdul Rahman dan Pak Hartoyo, bendahara Pak Mushandoko, Pak Yasir, dan seksi-seksi. Di sini terbentuk seksi-seksi Mbak, seksi terdiri dari seksi komunikasi dan humas, terus seksi pembangunan dan fasilitas umum, seksi keagamaan dan ketertiban, seksi kebersihan dan keindahan lingkungan juga ada, seksi keagamaan itu karena di keagamaan juga diadakan agama itu, seksi sosial, pemuda dan olahraga. Terus untuk ibu-ibu juga ada seksi PKK dan kewanitaan itu. Kalau ibu juga di sini setiap bulan bapak-bapak diadakan kumpulan, selain ya membicarakan dari dari pemerintah, kelurahan, dari pemerintah kabupaten, kalau ada surat kita musyawarahkan bersama-sama setiap bulan, setiap tanggal 10 tuh
Kalau ibu-ibu juga ada perkumpulan setiap bulan tanggal 6 itu ibu-ibu. Nah, selain itu juga diadakan ibu-ibu setiap 1 bulan, dia juga bulan sekali itu ibu ketua PKK, ketua RT istilahnya, setiap bulan juga diadakan kumpulan di kelurahan. Tapi kalau bapak-bapak kumpulannya menunggu undangan. Menunggu undangan kalau ada komitmen dari kelurahan. Lalu setelah hasil dari kelurahan, Pak RT mengumpulkan di warganya setiap tanggal 10 itu di musyawarahkan untuk bersama-sama. Itu selain dari kelurahan atau pemerintah, kalau kita warga sini kalau mau membangun apa, jalan yang rusak, jembatan yang rusak, kerja bakti itu juga dimusyawarahkan di situ, kapan mulai kerja bakti seperti itu. Tadi itu ibu-ibu ada kumpulan setiap tanggal 6 itu membahas apa saja Pak? Nah, ibu-ibu itu ya selain membahas dari bapak-bapak juga dari bapak-bapak juga ya dari istilahnya dari petunjuk-petunjuk dari kelurahan disampaikan ke ibu-ibu. Itu selain ibu-ibu juga ingin mengadakan kegiatan sendiri seperti itu, dirembuk bersama-sama. Ya istilahnya kumpulan itu bukan cuma untuk kumpulan, istilahnya untuk silaturahmi kan. Silaturahmi kita saling berkumpul, ya, membahas kerukunan. Sama saja bapak-bapak juga itu. Kalau ibu-ibu kumpulannya tetap di rumahnya Pak RT, Bu RT. Kalau bapak-bapak bergilir dari rumah ke rumah. Berarti setiap bulannya itu bergerak pindah tempat? Iya, pindah tempat. Karena itu tadi tujuan untuk anjak sana silaturahmi, kepengen keadaannya di lingkungan di rumah bapak ibu lagi dia tahu semuanya gitu. Itu jadi ya itu setiap bulan berpindah-pindah. Ya nanti kalau ada warga yang tidak bersedia ketempatan, misalnya waktu itu pergi atau repot atau sakit, itu bisa dioper yang untuk bulan besok dioper dulu, terus berikutnya baru ketempatan. Itu sistemnya seperti itu. Berarti itu ada jadwalnya? Ada jadwalnya. Jadwalnya di sini ada jadwalnya. Jadi setiap bulan. Dan kemarin di rumahnya Bapak Tresno Basuki, terus besok itu diumumkan sekali besok di rumahnya ini. Ya, selain itu Mbak, kita kan Bapak itu lewat mengumumkannya lewat HP juga bisa. Kita diadakan di lingkungan di sini tuh grup lingkungan RT, bapak-bapak, isinya ya juga bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang janda otomatis kita ada bapaknya, ya jandanya dimasukkan grup RT, karena setiap ada pemerintah dari pemberitahuan apa yang perlu diketahui masyarakat, di-share di grup itu. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, ibu-ibu juga punya grup sendiri untuk ibu-ibu itu. Jadi mudah kita selain di-share di situ di grup, waktu kumpulan ya dibahas gitu. Jadi tidak cuma di WA gitu. Lalu untuk sistem pemilihan RT tersebut apakah sudah bisa dikatakan sebagai sistem yang berdemokrasi? Iya, gitulah. Secara kumulatif biasanya semua setuju. Demokratis juga karena itu istilahnya ya rahasia. Ya kita harus sudah ditutup
tempatan kita, terus kita mengadakan pemilihan gitu. Kalau untuk kegiatan sosial yang ada di lingkungan RT ini kira-kira apa saja ya Pak? Ya otomatis banyak, itu keagamaan, sosial keagamaan, terus antar warga kalau ada yang kesusahan kita saling mengunjungi, terus kalau ada yang kurang mampu ya kita urunan atau diambil sebagian diambilkan ke kas untuk membantu biaya pengobatan. Terus kalau ada kesusahan kematian kita saling gotong royong, saling membantu untuk penyelesaian untuk pemakaman gitu. Seperti itu. Ya selain itu kalau ada kegiatan sosial itu ya macam-macam, termasuk kerja bakti itu juga sosial. Setiap 1 bulan sekali kita mengadakan kerja bakti bersama-sama, seperti itu. Baik, kalau di lingkungan RT ini itu pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai apa ya? Nah, di sini di lingkungan sini itu hampir 80% itu mata pencaharian pegawai negeri sipil dan pensiunan, termasuk ABRI, pensiunan ABRI. Terus sebagian ada yang wira swasta, contohnya punya warung makan. Selain itu juga ada yang jadi tenaga kuli bangunan, yang bertani, cocok tanam bertani, ada bagian kecil. Jadi hampir di sini tuh ya itu tadi hampir mata pencaharian rata-rata pensiunan PNS. Lalu bagaimana dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat di sini? Apakah termasuk dalam golongan yang rendah, berkembang, atau sangat berkembang? Enggak, sangat berkembang, Mbak. Mulai dari sebelum TK itu namanya PAUD, SD, SMP, SMA, sampai berkelanjutan jadi sarjana kuliah. Itu rata-rata semuanya itu. Terus kalau ada sebagian kecil, insya Allah kalau di sini rata-rata kuliah. Terus ada yang di pondok, ada pondok pesantren itu tingkat pendidikan. Alhamdulillah penduduk sini itu semua berpendidikan lah. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih dan Ya, semoga tugas dari sekolah ini lancar, baik.